AC Milan akan berhadapan dengan Inter Milan dalam leg kedua semifinal Coppa Italia, yang akan digelar pada Kamis, 24 April 2025, dini hari waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini menjadi harapan terakhir mereka untuk meraih trofi di musim ini. Musim 2024-2025 tidak berjalan mulus bagi Rossoneri, yang masih berjuang di Serie A meskipun telah meraih gelar Supercoppa Italiana. Pelatih Sergio Conceição telah melakukan beberapa perubahan taktik dalam beberapa pekan terakhir. Formasi 3-4-3 kini menjadi pilihan utama, dan strategi ini pertama kali diuji saat mereka meraih kemenangan 4-0 atas Udinese. Walaupun mereka mengalami kekalahan dari Atalanta di pertandingan terakhir, kepercayaan terhadap sistem baru ini tetap terjaga. Komposisi pemain inti hampir tidak mengalami perubahan untuk laga melawan Inter. Liverpool kini berada di ambang meraih gelar juara Premier League musim ini. Menariknya, mereka bisa saja mengunci trofi tanpa harus bertanding malam ini. Kemenangan atas Leicester City di akhir pekan lalu telah mengukuhkan posisi The Reds di puncak klasemen dengan koleksi 79 poin. Sementara itu, Arsenal masih bertahan di posisi kedua, namun jarak antara mereka semakin sulit untuk dikejar. The Gunners harus meraih kemenangan untuk tetap menjaga harapan. Jika Arsenal kalah dari Crystal Palace malam ini, Liverpool akan otomatis dinyatakan sebagai juara tanpa perlu menunggu pertandingan melawan Tottenham di akhir pekan. Namun, jika Arsenal hanya mampu bermain imbang, peluang mereka masih ada. Dengan selisih 12 poin dan 4 pertandingan tersisa, Liverpool hanya memerlukan 1 poin lagi untuk memastikan gelar. Pertandingan melawan Spurs bisa menjadi momen resmi bagi Liverpool untuk merayakan keberhasilan mereka sebagai juara. Persaingan antara Barcelona dan Real Madrid akan semakin memanas mulai akhir pekan ini. Pasalnya, 2 laga El Clasico yang akan datang akan menjadi penentu siapa yang akan menguasai sepak bola Spanyol di musim 2024-2025. Kedua raksasa Spanyol ini terlibat dalam pertarungan yang sangat menarik di musim ini. Selain berkompetisi di La Liga dan Copa del Rey, mereka juga sempat diprediksi akan bersaing ketat di Liga Champions. Namun, langkah Real Madrid di Liga Champions terhenti di babak perempat final setelah mereka dikalahkan oleh Arsenal. Sementara itu, Barcelona masih melanjutkan perjalanan mereka dan akan menghadapi Inter Milan di semifinal. Kini, persaingan antara Barcelona dan Real Madrid hanya akan berlangsung di La Liga dan Copa del Rey. Akan ada 2 duel final, di mana kedua musuh bebuyutan ini akan saling beradu kekuatan di atas lapangan. Thomas Muller kini menjadi sorotan utama di pasar transfer musim panas ini. Setelah dipastikan akan meninggalkan Bayern Munchen, sang penyerang langsung menerima tawaran dari Fiorentina. Namun, berita terbaru mengungkapkan bahwa Muller dengan tegas menolak tawaran tersebut. Pemain berusia 35 tahun itu dilaporkan sama sekali tidak berminat untuk berkarier di Serie A musim depan. Penolakan ini tentu menjadi tamparan keras bagi Fiorentina yang berharap bisa merekrut pengalaman Muller. Padahal, pemain asal Jerman itu bisa didapatkan tanpa biaya setelah kontraknya berakhir. Berita mengejutkan datang dari Portugal mengenai masa depan Thiago Jallo. Media setempat melaporkan bahwa Porto sedang mempertimbangkan untuk mengembalikan bek tengah tersebut ke Juventus sebelum masa pinjamannya berakhir. Masalah disiplin menjadi faktor utama di balik keputusan ini. Jallo dikabarkan termasuk dalam kelompok 4 pemain yang melanggar aturan klub dengan pergi keluar pada malam minggu lalu. Ini bukanlah kali pertama Jallo terlibat masalah disiplin di Porto. Di awal tahun, pemain berusia 24 tahun itu juga sempat ditegur karena pergi ke Madrid saat perayaan malam tahun baru. Menurut laporan dari koran Abola, pelanggaran terbaru ini membuat manajemen Porto kehilangan kesabaran. Klub asal Portugal itu sebelumnya telah menyelesaikan masalah pertama secara internal, namun pelanggaran kedua ini tampaknya menjadi titik balik yang tak terhindarkan. Inter Milan terus menunjukkan tekadnya di pasar transfer musim panas ini. Berita terbaru mengungkapkan bahwa mereka telah mencapai kesepakatan kontrak pribadi dengan Luis Enrique, winger andalan dari Olympique Marseille. Pemain asal Brasil tersebut dilaporkan telah menerima tawaran dari Nerazzurri dengan durasi kontrak hingga tahun 2030. Ini menjadi langkah signifikan bagi Inter dalam memperkuat sektor serang mereka untuk musim yang akan datang. Sebelumnya, Enrique juga sempat dihubungkan dengan Bayern Munchen. Namun, ia lebih memilih untuk bergabung dengan tim asuhan Simone Inzaghi. Meskipun kesepakatan pribadi telah tercapai, Inter masih perlu melakukan negosiasi dengan Marseille. Klub Prancis tersebut diketahui membandrol Enrique dengan harga sekitar 24 juta euro ditambah bonus 4 juta euro. Dua kemenangan lagi, Bayern Munich akan mengangkat trofi Bundesliga. Artinya, sebentar lagi, kutukan Harry Kane akan sirna. Saat ini, Bayern Munich memimpin klasemen Bundesliga dengan 72 poin dari 30 pertandingan, sementara Bayer Leverkusen berada di posisi kedua dengan 64 poin.
Di Rotten hanya perlu meraih 2 kemenangan lagi untuk mengumpulkan total 78 poin. Jika itu tercapai, Leverkusen tidak akan mampu mengejar di sisa pertandingan, karena poin maksimum yang bisa mereka raih hanyalah 76. Harry Kane sudah lama menjadi raja tanpa mahkota, selalu mencetak gol, tetapi timnya tak pernah merasakan manisnya juara. Seolah terjebak dalam kutukan. Kane pernah merasakan pahitnya menjadi runner-up Piala Eropa 2 kali bersama timnas Inggris. Ia juga pernah meraih posisi kedua di Liga Champions bersama Tottenham Hotspur, ditambah lagi menjadi runner-up di Liga Inggris. Real Madrid menunjukkan performa yang tidak stabil sepanjang musim ini. Pelatih Carlo Ancelotti berharap segalanya akan membaik menjelang akhir kompetisi. Ancelotti menghadapi tantangan besar dengan Madrid musim ini, di mana El Real gagal mempertahankan gelar Liga Champions yang mereka miliki. Los Blancos juga terlibat dalam persaingan sengit dengan Barcelona. Di La Liga, saat ini, Madrid menduduki posisi kedua dengan 69 poin, tertinggal 4 angka dari Barcelona yang memimpin klasemen. Selain itu, Madrid akan bertemu Barcelona di final Copa del Rey, dan ada kemungkinan mereka akan kesulitan meraih kemenangan mengingat musim ini mereka sering kalah dari Blaugrana. Masalah yang kami hadapi musim ini cukup jelas, tidak banyak yang bisa diungkapkan. Kami kehilangan 2 pemain kunci di lini belakang, yang sangat sulit untuk digantikan, ungkap Ancelotti seperti yang dilansir dari AS. Aston Villa mengalami kekalahan dramatis di menit-menit terakhir saat berhadapan dengan Manchester City dalam lanjutan Liga Inggris. Kini, Yuri Tielemans dan rekan-rekannya harus menyapu bersih sisa pertandingan untuk meraih tiket ke Liga Champions. Liga Inggris dipastikan akan mengirimkan 5 wakil ke Liga Champions musim depan berkat akumulasi poin koefisien. Secara matematis, Aston Villa masih memiliki peluang besar untuk menyelesaikan musim di posisi 5 besar. Kami masih memiliki 4 laga tersisa di Premier League. Kami akan berjuang sekuat tenaga dan semoga bisa mendapatkan hasil positif untuk kembali ke jalur yang kami inginkan menuju Liga Champions, ungkap Tielemans kepada Sky Sports. Mikel Arteta menyambut dengan antusias jeda 6 hari sebelum menghadapi Paris Saint-Germain. Arsenal sangat memerlukan waktu ini mengingat beberapa pemainnya sedang mengalami cedera. Tim Meriam London akan menikmati jeda 6 hari setelah bertanding melawan Crystal Palace di Emirates Stadium pada Kamis, 24 April 2025, dini hari WIB, sebelum kembali beraksi melawan PSG di tempat yang sama pada Rabu 30 April pekan depan. The Gunners, yang kini tak terkalahkan dalam 11 pertandingan berturut-turut dan baru saja meraih 2 kemenangan, bertekad untuk melanjutkan tren positif dengan menaklukkan Crystal Palace. Namun, jeda 6 hari menuju pertemuan dengan PSG menimbulkan kekhawatiran akan gangguan pada momentum yang telah dibangun. Meski demikian, manajer Arsenal, Mikel Arteta, melihat jeda ini sebagai berkah bagi timnya yang sedang menghadapi tantangan akibat cedera. Saat ini, setidaknya 6 pemain sedang dalam perawatan, termasuk Gabriel Jesus, Takehiro Tomiyasu, Gabriel Magalhaes, Kai Havertz, Jorginho, dan Ricardo Calafiori. Kisah Ruud van Nistelrooy bersama Leicester City tampaknya akan segera berakhir. The Foxes berencana untuk melepaskan manajer asal Belanda tersebut setelah gagal mempertahankan posisi di Premier League untuk musim depan. Menurut laporan Sky Sports pada Selasa 22 April, Van Nistelrooy dijadwalkan untuk bertemu dengan manajemen Leicester guna membahas langkah selanjutnya dalam karirnya. Diperkirakan, ia akan tetap menjabat hingga akhir musim ini, bahkan mungkin sampai 1 Juli mendatang. Hal ini disebabkan jika Leicester memutuskan untuk memecat Van Nistelrooy sebelum tanggal tersebut, mereka berisiko melanggar aturan keuntungan dan keberlanjutan, PSR, untuk musim 2024-25. Selain itu, mereka juga masih memiliki kewajiban untuk membayar pesangon kepada Cooper dan stafnya dari musim ini. Ada kabar menarik mengenai transfer Matheus Cunha ke Manchester United. Tim Setan Merah dilaporkan bertekad untuk menyelesaikan proses transfer ini secepatnya. Nama Matheus Cunha belakangan ini menjadi sorotan, karena Manchester United ingin merekrutnya. Mereka berencana untuk membawa Cunha ke Old Trafford dari Wolverhampton. Pakar transfer Eropa, Fabrizio Romano, mengungkapkan bahwa MU sangat serius dalam mengejar Cunha. Mereka berambisi agar transfer ini dapat rampung dengan segera. Romano menambahkan bahwa MU menargetkan agar kesepakatan ini bisa diselesaikan pada bulan Juni mendatang, sehingga Ruben Amorim berharap sang striker sudah bisa bergabung dalam persiapan pramusim MU. Rencana Real Madrid untuk merekrut Christian Romero tampaknya akan menjadi kenyataan di musim panas mendatang. B asal Tottenham ini mengungkapkan ketertarikan yang mendalam untuk berkarier di La Liga. Dalam sebuah wawancara dengan Gaston Edul, Romero dengan jujur menyatakan hasratnya untuk menjajal kompetisi di Spanyol. Ia mengungkapkan bahwa setelah merasakan atmosfer Serie A dan Premier League, kini ia ingin merasakan persaingan di liga yang terkenal dengan keanggunannya itu. Saya sangat ingin bermain di La Liga, karena saya merasa hanya kurang 1 langkah lagi untuk berkompetisi di 3 liga teratas Eropa, ungkap Romero. Namun, Real Madrid harus menyiapkan dana yang cukup besar jika mereka benar-benar serius ingin mendatangkan Romero.
Daniel Levy dilaporkan hanya bersedia melepas sang bek dengan harga sekitar 60 juta euro pada musim panas nanti. CEO Bayer Leverkusen, Fernando Charro, berbicara terbuka mengenai situasi Xabi Alonso. Ia menegaskan bahwa timnya tidak akan menghalangi pelatihnya untuk bergabung dengan Real Madrid. Dalam wawancara terbaru, Charro menyatakan bahwa Leverkusen telah sepakat untuk memberikan izin kepada Alonso jika mantan klubnya tersebut menginginkannya. Lebih lanjut, Charro menambahkan bahwa ia tidak ingin berlama-lama dalam perdebatan mengenai masa depan Alonso. Ia berharap masalah ini dapat diselesaikan dengan cepat agar timnya dapat mempersiapkan musim 2025-2026 dengan lebih baik. Ada kabar terbaru mengenai aktivitas transfer AC Milan untuk musim panas mendatang. Tim Rossoneri dilaporkan tengah mengincar Riccardo Orsolini dari Bologna. Milan berencana untuk berbelanja besar-besaran setelah penampilan mengecewakan mereka di musim 2024-2025. Salah satu area yang ingin diperkuat oleh Milan adalah posisi sayap. Mereka memerlukan pemain baru di sektor ini karena Joao Felix akan kembali ke Chelsea. Menurut laporan dari Nicolo Schira, Milan kini mengarahkan perhatian mereka kepada Bologna dan menunjukkan ketertarikan untuk merekrut Riccardo Orsolini.